Konsorium 303 Verdi Sambo disebut terkait dengan jaringan perdagangan orang. Ya, tentu prediksinya masih akan sangat banyak pengiriman ke beberapa negara, terutama yang modus online gitu ya, untuk dijadikan sebagai pekerja di judi online dan investasi bodong, itu yang Migrancare dapat tangani gitu ya, atau kita menerima pengaduan. Di Filipina bulan lalu juga kita menerima pengaduan, lalu hari ini kita menerima pengaduan lagi 20 orang, di SCAP juga di Myanmar gitu ya, lalu dipindah ke Laos sekitar 20 orang dengan pekerjaan yang sama gitu. Nah, ini akan terus bergulir begitu ya. Saya kan sudah sampaikan bahwa perlindungan judi oleh oknum polisi ada. Saya berani tegaskan, ya. Saya berani tegaskan itu, ya. Itu indikasinya kemudian ketika ada perintah Pak Kapolri tindak dalam waktu tidak 1 hari 2 hari udah digerebek beberapa tempat. Judi online itu kan, judi online itu kan tidak sama dengan judi konvensional ya, yang bisa dilihat mata. Semuanya pemantauannya lewat cyber ya. Kok bisa secepat itu tiba-tiba ya? Nah, berarti data itu sudah ada di polisi. Sudah ada. Sudah ada. Didiemin gitu ya? Didiemin. Jadi semua ini akhirnya memberantakkan lagi keinginan kita untuk melihat reformasi internal. Tetapi kita mesti ambil poin positif bahwa publik men-share itu dalam upaya untuk mempercepat proses-proses mitigasi kekacauan di Polri sendiri kan. Nah, kita tunggu Jenderal Sigit itu mengklarifikasi ini apa yang beredar di situ. Kalau enggak itu bahaya betul. Banyak nama di situ ditaruh dalam peta yang seolah-olah dibuat untuk meminta perhatian publik yang lebih besar. Ketua Pusat Studi Migrasi Migrancare Anis Hidayah menyatakan warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja diduga ada yang berhubungan dengan konsorsium 303 Verdi Sambo. Konsorsium tersebut menjadi sorotan setelah kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat terkuak. Apakah mereka ada yang menjadi korban konsorsium 303 atau tidak? Dugaannya ada. Jaringannya terhubung termasuk konsorsium 303 yang ramai itu, kata Anies dalam diskusi darurat perdagangan orang di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta pada Rabu 21 September lalu. Anies menyatakan pihaknya menerima 183 pengaduan dari korban perdagangan orang sejak Mei hingga September 2022. Mereka disebut terjebak penipuan di beberapa wilayah di Kamboja seperti di Sinoville, Cinaton, Buffet, Boipet, dan Phnom Penh. Tak cuma di Kamboja, para sindikat ini terhubung dengan jaringan di Filipina, Laos, Medan, dan beberapa daerah di Indonesia. Para korban menurut Anies terjebak dengan modus lowongan tenaga kerja di luar negeri yang dipasang di Facebook maupun media sosial lainnya. Setelah melamar, orang-orang itu kemudian diterbangkan ke negara tujuan. Sesampainya di sana, para korban dipaksa untuk menjadi operator judi online dan investasi bodong. Khusus judi online, kata Anies, orang-orang Indonesia menjadi sasaran utama para sindikat itu karena pasar judi online tersebut masyarakat di tanah air. Bos yang punya banyak uang itu terhubung dengan kekuasaan militer sindikat internasional, ucapnya. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri selama 2022 ini terdapat ratusan warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Rinciannya di Kamboja 422 orang, Filipina 97 orang, Myanmar 142 orang, Laos 35 orang, dan Thailand 21 orang. Menurut Anies, saat ini masih ada korban yang belum dievakuasi dari negara yang menganut sistem monarki konstitusional tersebut. Sedangkan pada 2021 terdapat 119 warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Anies mengatakan dari jumlah kasus pada tahun lalu itu tak ada yang ditangani oleh kepolisian. Akibat maraknya perdagangan orang dan lemahnya penegakan hukum tersebut, pemerintah Amerika Serikat menurunkan suatu peringkat posisi Indonesia menjadi daftar pengawasan tingkat 2. Dalam laporan tahunan perdagangan orang 2022, pada tahun sebelumnya Indonesia berada di posisi tingkat 2. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan penurunan ini lantaran pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan tindakan. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan penurunan ini lantaran pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, namun sedang membuat upaya yang signifikan untuk memenuhinya. Upaya-upaya tersebut diantaranya mendukung repatriasi pekerja migran Indonesia yang sebagian dieksploitasi dalam praktik perdagangan manusia di luar negeri, merujuk sebagian korban TPPO ke layanan sosial.